banyak tempat-tempat bersejarah bekas peninggalan orang-orang terdahulu. Salah satunya Langgar Melayu Kuno yang berada di RT 14 RW 6 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Langgar yang berdiri di atas tanah sekitar 400 meter persegi itu telah ada sejak 400 lebih tahun yang lalu. Langgar tersebut juga disebut-sebut sebagai yang pertama di Kota Bima. Tempat ibadah berkelir kuning itu dibangun dengan bahan dasar kayu layaknya rumah orang Bima pada zaman dulu. Pengelola Langgar Melayu Kuno, Rahmi, menyampaikan surau dengan nuansa tradisional itu dibangun tahun 1608. Keberadaannya sekarang tak lagi difungsikan sebagai tempat ibadah, namun dijadikan sebagai taman pendidikan Quran bagi anak-anak sekitar. Langgar kuno ini dibangun pada tahun 1608. Sekarang itu sudah tidak dijadikan musola atau langgar lagi, sekarang dijadikan TPQ untuk anak-anak mengaji. Terus kalau untuk sejarahnya Langgar kuno ini banyak ceritanya. Tapi kalau untuk yang membangun langgar ini sendiri sampai sekarang belum ada yang tahu siapa yang membangun. Kalau dulu kan musola dibuat sholat orang-orang saja, tapi karena sudah tidak dipakai jadi dijadikanlah TPQ. Kata Rahmi, langgar tersebut dikelola secara turun-temurun mulai dari buyut, kakek, neneknya hingga dirinya sekarang. Ia mengaku dari beberapa generasi pengelola tersebut bahkan budayawan Bima sekalipun belum mengetahui siapa orang di balik pembangunan langgar kuno tersebut. Keberadaan langgar tersebut, kata Rahmi, sempat terbengkalai cukup lama, ditumbuhi rumput liar bahkan dijadikan tempat ternak hewan seperti kambing dan sapi. Melihat kondisinya yang memprihatinkan itu, sambungnya, kakek dan neneknya merasa terpanggil untuk membersihkan tempat tersebut sehingga bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Kalau masalah pengelolaan itu masih sebatas yang ringan-ringan saja, karena ini milik masyarakat Melayu, ya. Belum kita masukkan ke milik pemerintah Kota Bima atau ditetapkan oleh pemerintah Kota Bima, karena belum memiliki tim ahli cagar budaya yang bersertifikat. Nah, insya Allah tahun 2024 ini mungkin sekitar awal-awal Desember atau akhir November kita akan menetapkan Langgar Melayu sebagai cagar budaya, dan Wali Kota sendiri nanti akan menetapkan berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya Sumbawa. Kita memakai tim ahli cagar budaya Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Ya, pernah sih tahun-tahun awal-awal pendirian Dinas Pariwisata, ya, kita melakukan pemagaran, pengecatan, perbaikan fisik. Walaupun sebenarnya masih sebatas ODCB, belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan untuk tahun-tahun kemarin karena bidang kebudayaan pindah ya ke Dinas Dikpora kemarin, ya, jadi Dikbud, itu kami agak kurang melakukan pengelolaan ataupun melakukan memberikan bantuan. Nah, untuk tahun ini insya Allah tahun 2024 kami telah turun melakukan pendaftaran. Ini baru sebatas pendaftaran sebagai ODCB, nanti yang akan ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya sebagai cagar budaya, dan insya Allah akan menjadi cagar budaya Kota Bima. Namun mungkin pengelolaannya mungkin masih di bawah masyarakat, artinya yayasan mungkin nanti, ya. Karena untuk turun dana hibah mungkin dari pusat atau dari APBD itu biasanya tuh di bawah yayasan gitu, ya, tidak secara pribadi. Karena setahu saya Langgar Melayu itu katanya masih diklaim juga secara pribadi. Ada yang bilang ini keturunan saya yang punya, tapi ada juga yang bilang ini punya masyarakat. Nah, kami berhimbau kepada ada jupel di sana, juru pelihara, untuk membuatkan mungkin semacam yayasan Langgar Melayu atau yayasan apa saja lah nanti untuk mendapatkan dana semacam dana hibah. Langgar Melayu Kuno itu pada awal-awal abad 16 ya didirikan oleh para mubalik yang datang menyiarkan ajaran Islam. Nah, kebetulan bangunan ini berbentuk rumah panggung, ya, bangunan panggung langgar, ya, musola kecil, ya.
Nah, disinilah pusat dakwah atau berkumpulnya para mubalik yang datang dari Sumatera, kemudian ke ujung Sulawesi Selatan, baru menuju ke Bima. Mereka mendirikan Langgar itu sebagai tempat berkumpulnya para mubalik, melakukan pengajian, menyiarkan ajaran Islam, kemudian mengajarkan masyarakat pada saat itu setelah masuk Islam, mengajarkan bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara mengaji. Dan alhamdulillah begitu karomahnya mungkin para mubalik itu, alhamdulillah Langgar itu masih berdiri kokoh sampai sekarang, walaupun ada yang rusak mungkin dindingnya, tapi kita usahakan cat lah, atau mungkin perbaiki papannya atau lantainya, kemudian atapnya, sehingga terlihat masih utuh, masih terpelihara dengan baik, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi banyak yang menawarkan bantuan gitu ya, ada dari perorangan, ada dari lembaga. Kemarin ada dari perkumpulan anak-anak muda yang punya motor gede itu, katanya ya datang juga memberikan bantuan. Alhamdulillah sekarang sudah rapi aja. Dan kami setiap tahun, kemarin bulan hari Kamis kemarin ya, tanggal 24 November, kami melakukan lawatan cagar budaya. Ini artinya pemanfaatan objek yang diduga cagar budaya. Kami di Langgar Melayu melakukan diskusi, kemudian melakukan acara tanya jawab dengan para pelajar ya, karena anak-anak pelajar itu kita undang untuk mengikuti lawatan cagar budaya. Biasanya terakhir kita melakukan isoma di Langgar Melayu. Ya, dan anak-anak masih tetap belajar ngaji di situ. Anak-anak SD. Kami juga kemarin ada juga secara pribadi kita memberikan bantuan kayak Al-Quran, ya kayak Iqra ya, udah 2 kali alhamdulillah dari kami. Kemudian dari bidang kebudayaan juga saya masukkan itu hasil kegiatan pendidikan Al-Quran dan Iqra. Keberadaan Langgar kuno tersebut memuat sejarah perjalanan masuknya Islam di Tanah Bima. Mulai dibangun pada tahun 1608 menunjukkan mulai masuknya peradaban Islam di wilayah Bima. 8 jendela yang dimiliki Langgar tersebut diartikan oleh orang-orang terdahulu bahwa ada 8 mubalik yang pernah singgah di Langgar tersebut untuk menyebarkan Islam di Tanah Bima. Hal itu juga didukung dalam catatan sejarah di sekitar Langgar Melayu kuno ada sebuah dermaga atau pelabuhan yang menjadi persinggahan pedagang hingga mubalik yang menyiarkan Islam.